Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya Ananda. Jumpa lagi bersama Ibu tentunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Pada teks ini ada 4 kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan dan tentunya harus Ananda kuasai. Tetapi untuk pertemuan kita pertama, kita hanya mempelajari 2 kompetensi dasar, 1 pengetahuan, 1 keterampilan. Yang pertama kompetensi pengetahuan, yaitu memahami laporan hasil observasi yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan isi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Baik Ananda semuanya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua struktur teks, yang ketiga ciri dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang keempat perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi, yang kelima kalimat fakta penjenis dan fakta deskripsi, dan materi kita yang keenam yaitu ungkapan dan peribahasa. Baik, Anandaku sayang, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentunya setelah mengikuti proses pembelajaran kita, Ananda dapat menemukan pengertian teks laporan hasil observasi, menemukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks tersebut. Yang keempat, dapat membedakan perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang kelima, Ananda dapat menyusun kalimat fakta penjenis dan fakta deskripsi. Dan yang keenam, tentunya Ananda dapat menentukan makna ungkapan dan peribahasa. Baik, Ananda Ibu semuanya, sebelum kita masuk materi, apakah Ananda pernah mendengar tentang teks laporan hasil observasi? Tentu sudah ya. Untuk lebih pahamnya Ananda akan materi tersebut, kita saksikan tayangan berikut ini. Kucing merupakan jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Hewan ini termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kucing rumahan dan kucing besar. Kucing rumahan ialah jenis kucing yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Kucing ini dapat mencapai tinggi 45 cm, panjangnya 60 cm, dan berat dapat mencapai 7 kg. Selain itu, kucing memiliki taring yang runcing serta cakar yang dapat ditarik dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Penglihatan hewan ini juga sangat baik. Jika malam hari, kucing akan mengeluarkan cahaya pada matanya. Kucing jenis ini termasuk jenis hewan penyendiri yang mempunyai daerah sendiri. Artinya, bila mana ada kucing asing yang memasuki wilayahnya, biasanya akan terjadi perkelahian singkat. Kucing rumahan ini bermanfaat untuk menjaga rumah dari gangguan tikus. Kucing akan makan tikus manakala berjumpa di sekitar rumah kita. Baik Ananda, berdasarkan tayangan yang sudah Anda tonton tadi, dapat Ibu jelaskan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap sesuatu seperti gejala alam, hewan, tumbuhan, hasil karya manusia, fenomena sosial secara apa adanya berdasarkan kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Bagaimana Ananda semuanya? Sudah paham mengenai pengertian teks laporan hasil observasi? Tentu sudah ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu pembuka,
Yang kedua, anggota aspek yang dilaporkan. Pada bagian pembuka berupa pernyataan umum yang berisi sekurang-kurangnya ada 2 hal, yaitu definisi tentang objek yang akan dilaporkan. Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan rumusan tentang makna, keterangan, atau ciri utama suatu konsep, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi sering menggunakan verba relasional atau penghubung seperti ialah, yaitu, yakni, adalah, merupakan, dan lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu pernyataan yang memuat dasar pengklasifikasian dan jumlah anggota atau aspek objek yang dilaporkan. Biasanya pernyataan umum diawali dengan pemosisian objek. Struktur yang kedua yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan atau deskripsi bagian yang berisi uraian secara detail tentang bagian atau anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. Deskripsi bagian harus baik secara urut sesuai dengan urutan dalam pernyataan klasifikasi. Selain itu juga lengkap, yaitu semua jumlah anggota klasifikasi dijelaskan dan diuraikan. Deskripsi masing-masing anggota atau aspek yang berupa deskripsi fisik, perilaku, lingkungan, dan manfaat. Tiap-tiap anggota atau aspek itu dapat dirinci menjadi subanggota, subaspek yang lebih kecil lagi. Kita lihat teks yang kita tayangkan tadi atau tayangan tadi itu tentang kucing. Terdapat 4 paragraf. Pada kalimat nomor 1, kucing merupakan hewan mamalia dari keluarga Felidae. Hewan ini termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kucing rumahan dan kucing besar. Pada paragraf 1, di sini adalah struktur teks pada bagian pembuka yang berisi tentang definisi tentang objek yang dilaporkan. Objeknya adalah kucing. Jadi di sini biasanya di dalam definisi umum kita menggunakan kata verba relasional atau penghubung, yaitu merupakan. Jadi paragraf 1 merupakan pembuka bagian definisi umum. Selanjutnya, pada paragraf 1 juga disampaikan mengenai klasifikasi atau dasar pengklasifikasian dan jumlah atau anggota aspek yang dilaporkan. Di sini dikelompokkan menjadi 2. Disinilah klasifikasi, yaitu kucing rumahan dan kucing besar. Itu dia mengenai bagian yang pertama, yaitu bagian pembuka yang berisi pernyataan umum dan klasifikasi. Selanjutnya, pada struktur yang kedua yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan ataupun deskripsi bagian. Pada paragraf 1, pengklasifikasian atau klasifikasi ada 2, yaitu kucing rumahan dan kucing besar. Tetapi di sini kita hanya menjelaskan saja mengenai kucing rumahan di paragraf 2, 3, dan 4. Pada paragraf 2 kita berbicara tentang kucing rumahan. Kucing rumahan ini merupakan pengklasifikasian yang sudah disinggung pada paragraf pertama. Aspek yang dilaporkan di sini pada paragraf 2, 3, dan 4 merupakan deskripsi fisik, perilaku, dan lingkungan. Pada paragraf 2 yaitu deskripsi tentang fisik. Pada paragraf 3 berisi deskripsi tentang perilaku. Pada paragraf 4 berisi deskripsi tentang lingkungan.
beserta manfaat kalau kita memelihara kucing rumahan. Baik Ananda, sampai di sana. Sudah paham kira-kira mengenai struktur teks laporan hasil observasi? Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama yaitu pembuka. Di dalam pembuka ada 2 poin yang disampaikan. Pertama yaitu definisi umum tentang objek yang akan diamati. Yang kedua yaitu klasifikasi dari objek tersebut. Yang kedua yaitu struktur teksnya, yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan. Pada bagian ini, kita sebagai penulis harus menjelaskan aspek apa atau anggota apa yang akan kita jelaskan dari objek yang kita amati. Baik Ananda, sudah paham kira-kira? Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ciri dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan laras bahasa baku yang bermakna lugas dan denotatif. Tidak boleh konotatif ya, kalau konotatif itu maknanya tersirat, denotatif maknanya tersurat. Yang kedua, diwarnai dengan menggunakan kata-kata istilah atau teknis. Yang ketiga, menggunakan verba relasional atau penghubung seperti ialah, adalah, merupakan, termasuk, digolongkan, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan verba atau frasa verba seperti misalnya hidup, berenang, makan, bertelur, menyusui, dan lainnya. Yang kelima, menggunakan nomina atau frasa nomina yang bersifat umum. Maksudnya di sini frasa nomina adalah frasa benda ya. Misalnya anjing adalah binatang mamalia atau kucing merupakan jenis hewan mamalia. Ini kita katakan bersifat umum. Selanjutnya, terakhir, menggunakan nomina atau frasa nomina yang diikuti fakta penjenis dan fakta deskripsi. Kita langsung lihat analisis kita terhadap teks laporan hasil observasi dengan judul kucing tadi. Yang pertama kita perhatikan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu menggunakan laras bahasa baku yang maknanya lugas dan denotatif, terikat dengan aturan kebahasaan. Tidak boleh menggunakan bahasa lisan kalau kita menulis teks. Yang kedua, diwarnai penggunaan kata-kata atau istilah teknis. Manakah kata-kata atau istilah teknis di sini? Di sini ada contohnya hewan mamalia. Ini mamalia ini adalah istilah teknis di bidang hewan ya. Ada mamalia, terus setelah ada dari keluarga Felidae dan termasuk ke dalam golongan karnivora. Ini adalah istilah-istilah teknis dalam analisis hewan. Selanjutnya menggunakan verba relasional. Manakah dia yang verba relasional? Seperti yang Ibu katakan tadi adalah merupakan, itu terletak pada paragraf 1. Kucing merupakan jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Ada kata merupakan. Pada paragraf 2, kucing rumahan ialah jenis kucing yang sangat populer. Di sini ada verba relasional ialah di paragraf kedua. Selanjutnya menggunakan verba atau frasa verba. Misalnya hidup, berenang, makan, bertelur. Kita perhatikan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Di sana banyak sekali frasa verba. Contohnya hewan ini yaitu hewan pemakan daging. Pemakan daging dapat kita kategorikan ke dalam frasa verba, pemakan daging. Pada paragraf 2 misalnya ada di kalimat nomor 2 ada kata, kalimat nomor 3 tepatnya seperti dapat ditarik, dan ada lagi kata frasa verba di sana. Di paragraf 3 pun ada di sana. Frasa verba ini adalah frasa kata kerja. Misalnya dia penyendiri dan banyak lagi. Selanjutnya menggunakan frasa nomina atau fakta
penjenis atau fakta deskripsi. Kita lihat di paragraf 2 adalah fakta deskripsi. Fakta itu kenyataan tentang deskripsi kucing, yaitu mengenai fisik, mengenai perilaku, lingkungan, dan manfaatnya. Ini tidak ada yang opini di sini. Kenapa kita katakan tidak ada opini? Karena ini fakta deskripsi tentang kucing. Tidak tertutup kemungkinan ada ciri-ciri kebahasaan dari teks observasi yang lain. Tetapi di sini kita hanya membahas 6 poin saja. Yang jelas pada teks laporan hasil observasi yang kita analisis tadi, semuanya terangkum ciri-ciri kebahasaan yang Ibu sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi dengan judul kucing tadi adalah laporan yang berasal dari hasil pengamatan kita. Baik Ananda, di dalam teks laporan hasil observasi ada ciri kebahasaan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang jelas, pada ciri ataupun kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 6 poin tadi. Ke-6 poin ini menandakan bahwa ciri teks laporan hasil observasi seperti itu. Sekurangnya seperti itu ya. Baik Ananda, itu mengenai ciri dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke dalam materi kita yang keempat, yaitu perbedaan laporan hasil observasi atau teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat universal yang di dalamnya terdapat fakta klasifikasi dan fakta deskripsi. Berbeda dengan deskripsi, dia bersifat unik dan individual yang di dalamnya terdapat fakta deskripsi yang spesifik. Yang kedua, apalagi perbedaannya menitik beratkan pada pengelompokan sesuatu ke dalam jenisnya sesuai dengan ciri-ciri umum. Berbeda lagi dengan teks deskripsi, menekankan pada suatu uraian bentuk, ciri dan keadaan secara spesifik dan tempat dan waktu tertentu. Poin ketiga, apa perbedaannya berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas. Kalau teks deskripsi tidak seperti itu, menitik beratkan pada hubungan keseluruhan dengan bagian-bagiannya. 4. Tujuannya untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai sesuatu objek secara apa adanya dan berdasarkan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan atau hasil analisis secara sistematis. Berbeda dengan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi dibuat tujuannya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek secara detail sehingga pembaca atau pendengar dapat ikut melihat, merasakan atau membau gambaran objek. Jadi secara umum dapat kita bedakan kedua teks ini. Teks laporan hasil observasi itu berdasarkan hasil pengamatan apa adanya dan ditulis dengan bahasa lugas atau konotatif. Berbeda dengan teks deskripsi, dia bersifat unik, maka tidak tertutup kemungkinan ada bahasa-bahasa imajinasi yang dituliskan di dalam teks deskripsi ini karena tujuannya untuk menggambarkan deskripsi objek secara detail sehingga pembaca merasakan kehadiran dari objek tersebut. Jadi di teks deskripsi ini tidak harus berdasarkan pengamatan, bisa berdasarkan pengalaman atau yang kita tonton ataupun kita pernah membaca sebuah teks itu ataupun kita pernah berkunjung ke daerah itu. Berbeda. Teks laporan hasil observasi murni dari hasil pengamatan, bahasanya lugas. Deskripsi tidak harus berdasarkan hasil pengamatan dan bisa dibumbui dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik dan unik sehingga orang yang mendengarkan kita bercerita tentang objek itu merasakan kehadiran objek yang kita ceritakan. Baik Ananda, sudah Ibu jelaskan apa perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Yang jelas, teks laporan hasil observasi murni berdasarkan hasil pengamatan apa adanya. Sedangkan teks deskripsi kita menggambarkan sosok sebuah objek kepada seseorang
sehingga seseorang tersebut dapat merasakan kehadiran dari objek yang kita ceritakan atau kita paparkan ataupun kita gambarkan secara lisan ataupun tulisan kepada orang yang membacanya. Bisa saja teks deskripsi ini dibumbui oleh bahasa-bahasa yang imajinatif, yang jelas agar pembaca dari teks deskripsi ini merasakan kehadiran dari objek tersebut. Baik Ananda, kita sudah belajar 4 materi. Yang pertama ada pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua ada struktur dari teks tersebut, yang ketiga ada ciri dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang keempat apa perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Baik Ananda, kita masuk materi kita yang kelima, yaitu kalimat fakta penjenis dan fakta deskripsi. Fakta penjenis dan fakta deskripsi keduanya sama-sama berfungsi menjelaskan. Bedanya, fakta penjenis memberikan penjelasan yang berperan mengklasifikasikan nomina atau frasa nomina. Sedangkan fakta deskripsi memberikan penjelasan yang berperan mendeskripsikan nomina atau frasa nomina. Jadi terlihat perbedaannya, fakta penjenis mengklasifikasikan, fakta deskripsi mendeskripsikan. Kita lihat contoh berikut. Fakta penjenis berperan mengklasifikasikan suatu benda seperti yang Bu terangkan tadi. Fakta ini tidak dapat disisipi oleh kata lain. Seperti contoh, rumah merupakan suatu bangunan dengan beberapa unsur pembentuknya. Contoh kedua, karbon yaitu unsur kimia non-metal yang disimbolkan huruf C. Jadi di sini adalah contoh fakta penjenis yang tidak dapat disisipi oleh kata lain. Yang kedua yaitu fakta deskripsi. Contohnya fakta deskripsi ini mendeskripsikan sifat benda. Sifat ini bisa ukuran, warna, rasa, atau sifat lainnya. Pendeskripsian ini dapat didahului dan diakhiri dengan kata penyangat seperti sangat, amat, sekali, super, dan lainnya. Atau kata pembanding, lebih, kurang, atau dengan kata pewatas yang. Kita lihat contohnya. Ruang tamu itu sangat luas. Di sini dengan kata pertamanya ruang tamu itu luas diperluas menjadi ruang tamu itu sangat luas. Jadi dikasih kata penyangat itu sangat. Sifatnya luas. Yang kedua, lantai teras terasa lebih tinggi daripada lantai ruang tamu. Di sini sifatnya tinggi diberi kata pembanding lebih menjadi lebih tinggi. Baik, berdasarkan cuplikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalimat fakta penjenis adalah kalimat yang mengklasifikasikan suatu benda. Sedangkan kalimat fakta deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan sifat-sifat suatu benda. Bisa dipahami ya, mereka dua kalimat fakta penjenis dan fakta deskripsi itu tidaklah sama. Baik Anandaku sayang, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu ungkapan dan peribahasa. Ungkapan dan peribahasa sering sekali kita susah membedakan. Berikut ini Ibu jelaskan perbedaan ungkapan dan peribahasa. Ungkapan adalah sebuah kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan makna kiasan. Ungkapan sering kita sebut dengan idiom. Contohnya kambing hitam, artinya orang yang disalahkan. Naik daun, mendapat nasib baik ataupun naik pangkat. Sedangkan peribahasa sendiri adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Contohnya air tenang menghanyutkan, yang artinya orang pendiam tetapi banyak ilmu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, artinya bersusah dahulu, akhirnya akan bahagia. Dari kedua contoh ini kita sudah membedakan manakah yang ungkapan dan mana yang peribahasa. Baik Ananda, dari penjelasan ungkapan dan peribahasa tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ungkapan adalah kumpulan dari dua kelompok kata atau lebih, tidak berpotensi ya menjadi kalimat. Contohnya kambing hitam, bunga desa, buah tangan. Berbeda dengan peribahasa. Peribahasa adalah kumpulan dua kelompok kata
ataupun kalimat yang bertujuan untuk mengiaskan maksud tertentu atau maksud yang ingin kita sampaikan. Contohnya, air susu dibalas dengan air tuba. Itu berbentuk kalimat. Kalau ungkapan berbeda. Jadi dapat kita jelaskan antara ungkapan dan peribahasa itu sangat berbeda sekali. Baik Ananda semuanya, kita sudah sampai di ujung materi kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, tentunya Ananda sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari 6 materi. Pada pertemuan pertama, teks laporan hasil observasi. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi, ada struktur teks tersebut, ciri dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, perbedaan laporan teks observasi dengan teks deskripsi. Yang kelima, kalimat fakta penjenis dan fakta deskripsi. Yang keenam, ungkapan dan peribahasa. Baik Ananda, cukup panjang ya materi kita pada hari ini. Ibu berharap Ananda tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Untuk pemahaman materi kita, silahkan Ananda kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat ya, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tentunya masih dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Semangat pagi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.